Sebaiknya aku masuk. Nara berjalan meninggalkan teras, dia tahu Tama mengikutinya. Di dalam ruangan pesta, orang-orang nampak berdansa dengan alunan musik klasik. Astaga, benar-benar pesta yang mirip pesta ala negeri dongeng kerajaan, komentar Nara. Mau dansa? Tama mengulurkan tangannya. Aku tidak bisa berdansa. Tama menarik tangan Nara. Sampai di tengah lantai dansa, Tama meletakkan tangan kiri Nara di pundaknya. Jangan kaku, bisik Tama, tangan kirinya berada di pinggang Nara. Jarak mereka sangat dekat. Ini akan sulit, aku bisa saja menginjak kakimu, Tama, balas Nara, jemari tangan kanannya bergenggaman dengan tangan Tama. Tidak masalah. Tama mengulas senyum. Untuk sesaat Nara menikmati dansa dengan Tama. Tetapi, ponsel di dalam tas tangannya berbunyi. Maaf, aku harus mengangkat panggilan masuk. Nara berjalan menjauh dari tempat dansa, dia berdiri di dekat jendela. Ayahnya yang menelepon. Ada apa? Iya. Ayah butuh uang 300.000, Nara. Adikmu demam. Adik yang dimaksud adalah bayi berusia 1 tahun, hasil pernikahan ayahnya dengan perempuan bernama Rasti. Ayah, aku bukan atemmu. Ini yang terakhir. Ayah mohon. 2 minggu yang lalu, ayah juga bilang yang terakhir. Makanya jangan menikah jika tidak punya pekerjaan tetap. Jerit Nara. Nara, ayah janji. Oke. Nara mematikan panggilan ponsel. Dia segera mentransfer uang yang diminta ayahnya. Setelah itu, dia berjalan ke arah meja minuman, mengambil gelas berleher berisi anggur. Perempuan itu langsung menegaknya sampai habis. Dia lantas menepi di sudut ruangan. Nara melihat status WhatsApp ayahnya, yang mengunggah foto di rumah sakit. Lalu, Nara berpindah pada status milik sahabatnya. Ana memosting foto jemari tangan kiri dengan cap Tio, sayang, makasih cincinnya. Rupanya punya pacar, desis Nara, bicara sendiri. Akan tetapi, dia melihat lukisan yang tergantung di dinding sebagai latar belakang foto Ana. Mendadak pikiran buruk melanda. Nara, sebentar lagi Pak Cipto akan mengenalkan putranya, kata Tata. Aku harus pergi sekarang. Nara berlari melintasi ruangan pesta, telinganya bisa mendengar sang atasan mulai bicara tentang putranya. Namun, Nara tidak peduli. Tama melihat Nara yang berlari keluar. Pemuda itu berlari menyusul Nara, tidak memedulikan panggilan mamanya. Mau kemana? Tanya Tama, yang melihat Nara tampak kalut. Aku harus ke suatu tempat. Aku antar. Sudah jadi kebiasaan Tama yang sedikit memaksa kehendak dengan menarik pergelangan tangan. Masuklah. Tama membuka pintu mobil bagian penumpang. Nara yang tidak fokus, menurut saja. Menggenyakkan tubuh rampingnya di kursi mobil. Setelah menutup pintu, Tama memutari badan kendaraan. Dia duduk di belakang kemudi. Alamat pastinya. Apartemen Cempaka. Apartemen teman. Bukan urusanmu, sahut Nara, galak. Tama pun mengarahkan mobilnya ke arah apartemen Cempaka. Dia ikut turun menemani Nara karena khawatir, perempuan itu tampak ingin menangis. Dan, sering menghela napas berat. Tidak perlu mengikutiku, Tama, hardik Nara. Tentu saja Tama mengabaikan ucapan Nara. Dia terus di belakang Nara hingga sampai di depan sebuah unit apartemen di lantai 5. Nara langsung memasukkan beberapa kode akses PIN pada pintu apartemen. Tanpa melepas sepatu dia masuk begitu saja. Nara, ini apartemenmu? Tanya Tama. Perempuan bergaun coklat itu tidak menjawab, berlari menuju pintu. Sejurus kemudian,
Nara melangkah mundur satu langkah dengan kedua tangan yang membungkam mulutnya sendiri. Tama mendekat, dia melihat dua orang sedang bercinta di atas tempat tidur. Desahan terdengar keras, pasangan yang sedang dimabuk nafsu itu tidak menyadari kedatangan Nara dan Tama. Wow! Nara bertepuk tangan. Sontak kedua pasangan yang sedang bercinta, terkejut. Keduanya sama-sama menjauh dan bersembunyi di balik selimut. Nara! Dito gugup sekali. Seperti badai, Nara melompat ke atas tempat tidur. Menamparkan wajah sang tunangan. Lantas beralih pada Ana, mencengkeram rambut pendek Ana dengan kasar. "Sejak kapan kalian bermain di belakangku?" teriak Nara. Dito turun dari pembaringan, bergegas mengenakan celananya. Dengan kasar dia menarik tubuh Nara, sehingga terjatuh di lantai. Dito lantas menenangkan Ana yang ketakutan. "Hei!" seru Tama. "Jangan bersikap kasar pada perempuan." Tama membantu Nara berdiri. "Sejak kapan?" Nara mengulangi pertanyaannya, air mata lolos dari matanya. "Maafkan kami berhubungan sejak 4 bulan yang lalu. Aku ingin memberitahumu, tetapi..." Dito menggantungkan ucapannya. "Dasar teman pengkhianat." Nara mencoba menyerang Ana, namun Tama memegang perutnya. Tama membopong tubuh Nara di pundaknya, membawa perempuan itu keluar apartemen. "Tama, turunkan aku." "Bukan Tama, jika menuruti perintah Nara." Pemuda itu baru menurunkan tubuh Nara di tempat parkir. "Aku harus..." "Nara, tunggu." Tama meraih kembali perut Nara. "Dengar. Jika kamu bersikap kasar, kamu bisa dituntut. Sudah kehilangan tunangan, masuk penjara pula," katanya. "Kalau begitu, antar aku ke bar," pinta Nara. "Aku ingin menghilangkan rasa sakit ini." Tama menuruti permintaan perempuan yang sedang patah hati itu. Mengantarkan ke bar, mengawasi selama minum. Tama memaksa Nara yang sudah mabuk berat meninggalkan bar. Seperti malam sebelumnya, Tama mengantar Nara pulang. Pemuda itu menemukan kunci rumah di tas tangan Nara. "Tama, apa aku tidak cantik? Apa salahku?" Nara mulai meracau. "Ana si ulat bulu itu. Dito lelaki birengsek." Tama membaringkan tubuh Nara di tempat tidur. Lalu, melepaskan sepatu hak tinggi hitam yang dikenakan Nara. "Kamu sangat cantik," sahut Tama, seraya menyelimuti tubuh Nara. Dia kemudian memandang wajah yang berjejak dengan air mata. Wajah penuh kesedihan dan luka. Ada rasa kasihan menyelinap di hati Tama. Melihat tunangan berpeluh dengan sahabat sendiri, pasti sangat sakit. Tama memutuskan menginap, dia khawatir terjadi sesuatu atau Nara melakukan sesuatu. Tama melepas dasi dan jasnya, dia duduk di sofa. Sepanjang malam dia terjaga, hanya memandang Nara yang terlelap. Kepalanya bagai tertindih batu seberat ratusan kilogram. Nara membuka kelopak matanya perlahan, perempuan itu menyadari sedang berada di atas tempat tidur. Saat melihat ke kiri, dia terkejut melihat Tama yang duduk dan menatapnya. "Sudah bangun. Apa yang kamu lakukan di sini?" Nara menyibak selimut, memastikan dirinya berpakaian lengkap. "Hanya mengawasimu. Aku tidak menyentuhmu, bagaimana mungkin aku memanfaatkan perempuan yang mabuk karena patah hati," papar Tama. Nara berdeham. "Tetapi, kemarin malam. Karena kemarin malam kamu sadar, hanya sedikit terpengaruh alkohol dan sama-sama suka. Ayo, sarapan." Tama beranjak keluar kamar. Nara turun dari pembaringan, langkahnya terhuyung keluar kamar. Ingatan tentang tunangannya yang berhubungan intim dengan Ana, kembali membuat Nara kesakitan. Tetapi, dia tidak ingin menangis lagi. "Kamu yang memasak atau delivery order?"
Hanya sup ayam dan jus buah, Nara. Mana ada restoran buka jam segini. Biar kamu cepat pulih. Kedua sudut bibir Nara terangkat sedikit. Terima kasih, Tama. Sama-sama. Tama hanya duduk, mengawasi Nara yang mulai menyendok sup. Kau baik-baik saja. Aku sedang tidak baik-baik saja. Namun, dalam hidup, kebahagiaan pasti bersisian dengan kesedihan, jawab Nara, yang sebenarnya malu karena Tama melihat dirinya dalam patah hati. Malu karena tunangannya menjalin hubungan dengan sahabat baiknya. Kalau begitu aku pulang dulu. Tama berdiri. Dia mengambil jas dan ponselnya di kamar Nara, lalu keluar rumah. Nara mengikuti Tama sampai ke teras depan. Dia memperhatikan pemuda itu masuk ke mobil. Setelah mobil itu menghilang dari pandangan, Nara masuk kembali ke dalam rumah. Perempuan itu berjalan cepat ke kamar. Mengeluarkan barang-barang pemberian Dito. Termasuk melepas cincin pertunangan dari jari manis. Memblokir nomor ponsel Dito dan Ana. Lalu, dia terduduk di lantai. Mengusap air mata di sudut matanya. Suara bel pintu berbunyi. Nara tidak lekas beranjak. Suara gedoran sekarang terdengar. Bersamaan dengan teriakan Prita yang memanggil namanya. Apa-apaan, sih, kamu? Nara membuka pintu. Prita tidak menjawab, dia malah menatap Nara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang sabar, ya, Nara. Dari mana kamu tahu? Ana memosting foto dengan Dito di IG. Aku sempat chat dia, katanya Dito sekarang resmi jadi pacarnya. Benar-benar bangsat tuh si Ana. Dito dan Ana sudah lama bermain di belakangku. Hubungan mereka sudah terlampau jauh. Semalam aku memergoki mereka sedang making love, ungkap Nara, masuk ke dalam rumah. Prita menutup pintu, dia mengekori Nara sampai di ruang makan. Kurang ajar si Dito padahal kemarin malam dia bersamamu. Bukan Dito yang bersamaku, tetapi cowok lain. Apa? Prita melotot tidak percaya. Ya, aku tidur dengan seseorang. Tadinya aku sangat bersalah pada Dito, sekarang tidak lagi, sahut Nara, dia kembali melanjutkan sarapannya. Siapa lelaki itu? Mahasiswa. Namanya Tama. Prita menggaruk kepalanya. Kau tidur dengan Brondong. Ya, dengan anak kecil. Bukan anak kecil, Nara, ujar Prita, agak sewot. Anak kecil tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Bagiku masih kecil. Nara mengunyah daging ayam. Enak juga masakan Tama. Tama dan dua temannya berada di kantin. Yang berambut ikal namanya Aryo, yang wajahnya mirip orang bule namanya Vano. Lihat, itu Sabrina, kan? Mantan lu. Aryo melihat ke arah meja yang tidak jauh dari mereka. Rambutnya dicat merah, tambah seksi. Tama sama sekali tidak tertarik, dia menyantap mie ayam dengan pelan. Lu nggak nyesel dulu mutusin dia? Tanya Vano. Dia yang minta putus, koreksi Tama. Sudah sebulan berlalu, kenapa kalian masih saja membahas Sabrina? Aku pikir kamu nggak bisa move on, biasanya lepas dari satu cewek kamu akan menyambar cewek lain, celetuk Aryo. Sedang tidak berminat. Jawaban Tama membuat kedua Aryo dan Vano saling memandang. Sebagai cowok dengan tampang yang rupawan di padu tubuh yang proporsional, banyak cewek yang rela antre jadi kekasihnya Tama. Kamu masih lurus, kan? Tanya Vano. Enggak belok. Demi Tuhan, aku masih suka jeruk ketimbang pisang. Tama mendelik. Ingin sekali menempeleng wajah Vano. Syukurlah, gue khawatir. Tawa Vano meledak. Mungkin Tama sudah tobat jadi playboy. Aryo menimpali, dia juga tertawa. Aku mau pulang.
Tama menyambar tas ranselnya. Nebeng, dong, kata Aryo, bergegas menyusul Tama yang berjalan cepat. Sepanjang perjalanan, Tama tidak bicara. Membuat Aryo belingsatan sendiri. Pikiran Tama sedang tidak fokus karena permintaan sang papa, yang menginginkan Tama pindah universitas. Pindah fakultas, bukan tentang film dan televisi. Tentang bisnis. Karena dia satu-satunya anak orang tuanya. Satu-satunya pewaris. Bro, berhenti dekat rumah sakit aja, ucap Aryo. Tidak sampai depan rumah. Aku jalan saja, nggak jauh. Oke. Setelah menurunkan Aryo, Tama mengarahkan kendaraannya ke supermarket. Pemuda itu punya kebiasaan memasak makan malam sendiri. Ketika di pelataran parkir, Tama melihat Nara yang baru turun dari mobil. Perempuan itu mengenakan celana dan kaos hitam yang besar. Rambut panjang Nara dikepang. Tidak ada polesan make up. Terakhir kali bertemu saat Nara patah hati. Ternyata waktu sudah bergulir cepat. Tama melompat turun dari mobil, dia berjalan sambil mengenakan topi warna putih. Di dalam supermarket, Tama meluaskan pandangan. Berharap menemukan sosok Nara, si wanita dewasa yang sangat cantik. Tampak Nara berdiri di depan rak cemilan. Tama memperhatikan dari jauh. Melihat ekspresi serius wajah Nara. Tama ingin menyapa, tetapi untuk apa? Hubungan dengan Nara hanya sebatas partner bercinta satu malam. Tama menarik napas dalam-dalam, dia lantas menuju area sayur dan buah-buahan. Mampir di area daging. Kemudian membayar di kasir dan melesat keluar dari supermarket. Akan tetapi, Tama tidak segera menyalakan mesin kendaraannya. Dia duduk berdiam diri, menanti sesuatu. Sesuatu muncul 1 jam kemudian, membawa 2 kantong plastik besar. Tama melihat Nara berjongkok di sisi mobil setelah memasukkan kantong belanjaan ke dalam mobil. Perempuan itu terlihat memuntahkan cairan dari mulut. Lantas, berdiri dan bersandar di badan mobil. Apa dia sedang sakit? Batin Tama. Tama ingin keluar dari mobil. Tetapi, dengan sekuat tenaga dia menahan diri. Mengapa perempuan itu mempunyai daya tarik yang luar biasa? Nara sekarang setengah membungkuk, dia kembali muntah. Karena merasa kasihan, Tama bergegas turun dari mobil. Kamu baik-baik saja. Tama menepuk punggung Nara. Nara menegakkan tubuhnya, berdiri berhadapan dengan Tama. Hanya mual, mungkin karena tadi makan bakso, sahut Nara. Jari jempol Tama mengusap sisa cairan muntahan di ujung bibir Nara, dia sama sekali tidak jijik. Gerakan jarinya memutar dan lembut. Tama, aku baik-baik saja. Nara memegang pergelangan tangan kanan Tama. Senang bertemu denganmu. Kamu yakin sanggup menyetir? Tentu saja. Hanya mual. Bukan mabuk berat, canda Nara, dia masuk ke mobil. Hati-hati, ucap Tama, lelaki itu pun berlari kembali ke mobilnya. Tama memutuskan membuntuti mobil Nara. Dia ingin melihat Nara sampai di rumah dengan selamat. Aku hanya khawatir, tidak lebih dari itu. Batin Tama. Tadi Nara merasakan jempol Tama bergerak memutar di bibirnya, tatapan lelaki itu sangat dalam. Sehingga Nara merasakan sesuatu yang aneh. Sekarang, Tama mengikutinya dari belakang. Sebenarnya ada apa dengan si bocah tampan itu? Mobil Tama tidak terlihat lagi saat memasuki kompleks perumahan. Bo, tolong ini. Nara meletakkan kantong plastik belanjaan di lantai begitu saja. Perempuan itu langsung ambruk di sofa panjang. Badannya terasa lemas, kepalanya sedikit pening, dan perutnya masih bergejolak. Mbok Murti asisten rumah tangga berusia 55 tahun dengan cekatan meraih kantong plastik tersebut dan membawanya ke dapur.
Dia kembali lagi ke ruang keluarga. "Non Nara, kenapa? Kayaknya masuk angin. Nara sekarang tidur tengkurap. Tolong kerokin dong, Mbok," pintanya. "Saya ambil minyak kayu putih dulu dan uang koin dulu." Mbok Murti berjalan cepat ke arah belakang, dia kembali tidak lama kemudian. Nara membuka kaus dan branya. Punggung mulus itu siap dikerok. Mbok Murti dengan lihai mengerok sang majikan. "Non, enggak merah." "Hah? Saya gosok minyak kayu putih dan pijat sebentar ya." "Boleh, Mbok. Mungkin lebih baik ke dokter, Non," saran Mbok Murti mengurut punggung Nara, lalu berpindah di bahu atas. "Nanti juga hilang sendiri, Mbok." Mual dan sedikit pusing, ucap Nara, dia mengenakan pakaiannya lagi. "Kayak gejala orang hamil, Non." Mbok Murti bercanda. Perempuan parubaya itu berlalu ke dapur. Dada Nara mendadak terasa sesak. Dia bergeming menatap lampu gantung. Menghitung, lebih tepatnya mengingat kapan terakhir kali mendapatkan tamu bulanan. "Ya, Tuhan." Nara bergumam lirih. Periodenya terlambat 2 minggu. Nara memijat-mijat pelipisnya sendiri. Tidak mungkin dirinya hamil, kepala perempuan itu menggeleng cepat. Karena kondisinya yang pening, Nara meminta tolong pada Prita. "Prita, tolong belikan tes pack. 2 merek." Semenit kemudian ada balasan dengan emoji terkejut. "Hamil? Aku belum tahu. Jangan banyak tanya dulu. Sejam lagi. Aku sedang makan dengan calon pacar. Menunggu 1 jam bagai menunggu ribuan jam." Seandainya tubuhnya tidak lemah, Nara pasti sudah pergi ke apotek sendiri. Tidak mungkin dia menyuruh Mbok Murti. "Non, ada Non Prita," seru Mbok Murti. Nara sontak berdiri, mengajak Prita langsung ke kamar. "Duh, masak bisa hamil, Nara. Apa nggak dikeluarin di luar? Kalian berdua sama-sama subur," ucap Prita sembari mengeluarkan 2 alat tes pack. Sekali tembak langsung tokcer. Berisik. Nara memberengut, dia mengambil tes pack dari telapak tangan Prita. Dia bergegas masuk ke kamar mandi. Nara memandangi alat tes pack dengan hati yang terasa jungkir balik. 1 garis merah mulai terlihat jelas, disusul garis kedua yang perlahan juga bersemburat merah. Rasanya ingin berteriak dan menangis, tetapi Nara hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Refleks. Tangan kanannya mengusap perutnya. "Nara, bagaimana?" tanya Prita saat Nara keluar dari kamar mandi. "Selamat, kau akan menjadi tante." Nara tersenyum getir, dia terduduk lemas di samping sahabatnya. "Kau harus memberitahu lelaki itu, Nara," kata Prita, panik sendiri. "Aku tidak tahu nomor ponselnya, aku tidak tahu rumahnya. Tama juga masih muda, Prita. Persetan dia masih muda. Dia harus bertanggung jawab. Kuliah di mana bocah itu? Aku tidak tahu. Astaga, Nara. Bagaimana kita akan mencarinya?" Nara sekarang meringkuk di atas tempat tidur, beberapa jam yang lalu dia bertemu Tama. Pikiran Nara seruet sarang burung. Akankah Tama mau menikahi dirinya?